Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Tonisa dengan nomor NIM 238105044, dan yang kedua ada Yosi Yusrutin Kasana dengan nomor NIM 238105055, dan yang ketiga ada Alisa Kotronada dengan nomor NIM 238105056. Di sini kami akan menjelaskan materi praktikum statistika inferensia, yaitu tentang uji instrumen penelitian. Yang mana dalam uji instrumen penelitian ini terdapat 4 konsep materi. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, dan yang ketiga ada uji tingkat kesukaran soal, dan yang terakhir ada uji daya beda soal. Nah, langsung saja kita akan membahas uji yang pertama, yaitu uji validitas dalam konsep materi ya. Jadi, uji validitas instrumen ini adalah proses untuk menentukan sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur ini mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur secara akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, sesuai namanya ya, valid. Kemudian, instrumen yang valid ini akan menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan konsep atau fenomena yang diteliti, sehingga hasil analisisnya dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian validitas instrumen ini perlu diuji agar data yang dikumpulkannya tidak hanya sekedar konsisten saja, tetapi juga benar-benar relevan dengan konstruk yang sedang diteliti. Sebagai contoh, jika sebuah angket ini dirancang untuk mengukur motivasi belajar siswa, nah maka setiap pertanyaan dalam angket tersebut itu harus benar-benar mengukur aspek-aspek motivasi belajar, bukan hanya faktor lain seperti kecerdasan atau tekanan akademik. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas. Yang mana uji reliabilitas instrumen ini adalah salah satu teknik untuk mengukur sejauh mana nih suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes ini tuh konsisten dan stabil dalam memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Kemudian reliabilitas ini berkaitan dengan ketepatan dan konsistensi hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut. Konsep utama dalam uji reliabilitas ini adalah bahwa instrumen yang reliable harus memberikan hasil yang konsisten, baik ketika diuji pada waktu yang berbeda maupun oleh pengukuran yang berbeda. Nah, jika instrumen tersebut mengukur konstruk yang sama, maka terdapat beberapa metode untuk menguji reliabilitas. Di antaranya ada uji konsistensi internal, yaitu mengukur konsistensi antar item dalam instrumen, seperti dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha. Kemudian yang kedua ada uji stabilitas atau tes retest, yang mana ini merupakan menguji sejauh mana hasil instrumen yang sama tetapi tetap konsisten saat diuji pada dua waktu yang berbeda. Kemudian ada uji pengukuran antar penilai atau inter-rater reliability, yaitu mengukur sejauh mana dua atau lebih penilai menghasilkan hasil yang konsisten ketika menilai atau mengukur hal yang sama. Jadi uji reliabilitas ini merupakan teknik untuk mengukur sejauh mana instrumen itu tuh konsisten dan stabil dalam memberikan hasil yang sama meskipun digunakan dalam berulang kali atau kondisi yang sama begitu. Oke, tadi kita sudah berhasil ya melakukan uji reliabilitas dari data-data tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan uji tingkat kesukaran soalnya dari data yang sama ya. Nah, di sini kita ke data view, kita klik analyze yang di atas, kemudian kita pilih yang descriptive statistik, kemudian pilih yang frequencies. Nah, maka kan akan muncul kolom frekuensi ini ya. Nah, kemudian kita pindahkan semua kolom soal ke tabel yang sebelah kanan. Ctrl A, nah yang variables ya kita pindahkan. Kemudian setelah itu kita klik yang statistik yang paling atas ini. Lalu kita centang yang di kolom central tendency yang meannya. Nah ini kita centang. Kemudian setelah itu kita klik continue. Lalu oke. Nah, sehingga akan muncul output seperti ini ya. Ada tabel statistik dan soal-soalnya. Nah, di sini kita akan fokus ke tabel yang awal saja, yaitu yang tabel statistik yang ini.
Nah, dari sini kita bisa melakukan interpretasi datanya, yang mana dengan ketentuan tingkat kesukaran soalnya itu dimulai dari 0,00, maka dia akan sangat sukar. Kemudian apabila dia di 0,01 sampai 0,39, maka ia berkategori sukar. Dan apabila dia 0,40 sampai 0,80, maka dia berkategori sedang atau baik. Kemudian apabila dia di 0,81 sampai 0,99, maka ia akan berkategori mudah, dan apabila dia di 1,00 maka dia akan berkategori sangat mudah. Nah, di sini dapat kita perhatikan di bagian mainnya ya. Di soal satu ini ia menghasilkan 0,4600. Maka sesuai dengan ketentuan tingkat kesukaran soal tadi, dia masuk ke yang sedang. Betul, maka soal satu ini berkategori sedang dan seterusnya. Di sini kita bisa menghasilkan atau menginterpretasikan data dari hasil SPSS-nya. Kemudian lanjut kita akan melakukan uji daya beda soal. Kita balik lagi ke menu data view-nya. Kita pilih analyze lagi. Kemudian kita klik yang scale, yang reliability analysis. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini ya. Yang mana tadi karena kita sudah memindahkan ininya, semua soalnya ke kolom items, kecuali yang total. Kita balikan lagi. Nah, setelah semua soalnya masuk ke kolom items, di sini kita ketik statistik yang sendirian di atas ini. Kita akan mencentang semua kolom yang ada di descriptive for yang ini. Yang item dicentang, yang scale dicentang, kemudian yang scale if item data juga dicentang. Lalu kita klik OK. Continue. Kemudian OK. Nah, sehingga menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini kita akan fokus di tabel yang item total statistik. Nah, yang ini. Di sini kita akan melihat yang di corrected item total correlation. Nah, di sini kita akan mengamati analisis uji daya beda soalnya, yang mana dengan ketentuannya itu 0,70 sampai 1 ini dia dikatakan baik sekali, dan apabila dia 0,40 sampai 0,69 dia baik, dan 0,20 sampai 0,39 maka ia cukup. Kemudian apabila dia 0,00 sampai 0,19 maka uji daya beda soalnya itu jelek. Kemudian apabila dia negatif 1,00 sampai 0,00 maka ia jelek sekali. Nah, di sini dapat kita perhatikan ya, di soal yang pertama di corrected item total correlation-nya, di sini menghasilkan negatif 0,105, yang mana sesuai dengan ketentuan dari uji daya beda soal bahwasannya apabila tadi di kisaran negatif 1 sampai 0 itu ia akan berkategori jelek sekali. Maka soal satu ini uji daya beda soalnya yaitu jelek sekali. Kemudian di soal 2 dia menghasilkan 0,041, yang mana tadi kita lihat lagi di ketentuan uji daya beda soalnya. Dia masuk ke kategori yang baik. Yang mana tadi ketentuannya 0,40 sampai 0,69, dan di sini 0,041, maka dia termasuk ke yang baik. Mungkin sudah ya di bagian kasus yang instrumen soalnya pilihan ganda. Nah, baik. Selanjutnya itu kasus instrumen soal esai. Nah, ini kita udah ada nih datanya, udah diketahui, udah terkumpul semua. Terus kita melakukan uji validasi. Untuk melakukan uji validasi, kita klik analyze, terus solar T, terus bivariat. Habis itu kita CTRL aja ke validasi. Lalu klik OK. Nah, sini hasil uji validasinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
interpretasi data, apakah soal tersebut validasi atau tidak. Jika validasi, apakah termasuk kategori sangat tinggi, tinggi, cukup, dan tidak baik, sebuah soal dikatakan validasi apabila memiliki kategori yang mencukupi. Nah, jika nilai signya nilai sig kurang dari 0,05, maka instrumen soal tersebut dapat dilaksanakan validasi. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Untuk melakukan uji reliabilitas, kita klik Analyze, lalu screen ini Reliability Analyze. Lalu semua soal kita pindahkan ke dalam kolom kanan yang ini. Terus, lalu kita pilih model. Nih, alpha kita ganti ke nih, ada model apa nih? Ini kan berarti kita udah alpha, nggak usah diklik lagi. Lalu kita klik OK. Nah, maka ini hasil reliabilitasnya. Nah, dilihat nih dari ininya di tabel bagian reliability statistik yang ini dan kita menggunakan model Clorban alpha dan kita mendapatkan nilai reliability-nya 0,716. Nah, maka uji nilai reliability-nya adalah tinggi. Selanjutnya kita melakukan uji tingkat kesukaran soal. Untuk cara untuk menentukan soal kesukaran soal, kita klik Analyze, terus di Derivative Statistics, terus Equation, terus kita pindahkan semua ke kolom variabel. Lalu klik statistik, centang pada kolom mean. Setelah itu klik continue lalu klik OK. Nah, kita fokus pada tabel statistik. Nah, fokus di bagian mean. Nah, lalu kita lakukan interpretasi dari data hasil nilai SPS yang tadi. Nah, dengan ketentuan tingkat kesukaran soal, kalau 0,000 sangat sukar, kalau 0,101 sampai 0,39 sukar, kalau 0,4040 sampai 0,80 sedang atau baik. Kalau 0,81 sampai 0,99 mudah. Kalau 1,00 sangat mudah. Nah, selanjutnya kita melakukan uji daya beda soal. Cara melakukan uji daya beda soal itu, kita klik Analyze, lalu ini Structural Reliability Analyze. Nah, udah kepindah semua. Untuk kolom totalnya kita pindahkan lagi ke kolom yang awal. Nah, lalu kita klik statistik. Lalu centang beberapa kolom yang seperti item, colon if item, lalu non, lalu klik continue, lalu OK. Nah, kita muncul pada itu adalah yang ini nih, analisis uji daya beda soal yang ini. Nah, sedangkan kita lakukan uji validasi beda soal dari hasil LPS yang tadi. Nah, kalau semisal hasilnya yang ini ya. Kalau semisal hasilnya 0,70 sampai 1,00 baik sekali. Kalau hasilnya 0,40 sampai 0,69 baik.
Kalau 0,20 sampai 0,39 cukup. Kalau 0,00 sampai 0,19 jelek. Kalau min 1,00 sampai 0,00 jelek sekali. Selanjutnya kita udah. Mungkin sampai di sini dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.